Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini. Kita sedang membahas dalam tema pamer kok bangga. Nah, dan juga buat jamaah yang mungkin punya masalah di mana aja, mau di kantor, di lingkungan, atau ada penyakit apapun. Dan kita punya segmen spesial. Segmen terbaru Ustaz. Apa sekarang. itu? Segmen titip doa dong. Aminin ya gitu. Karena doa silaul mukminin, doa itu senjata bagi orang beriman. Senjata Dan bagian daripada cinta kami kepada jamaah Islam di rumah dengan membacakan doa-doa. Doa, Masya Allah. Ntar kita pokoknya abis ini kita doa bersama ya. Kita berdoa bersama untuk kebaikan kita semua. Amin. Nah, tapi sebelum kita lanjut pembahasan, kita ada video tayangan lagi nih. Judulnya Pamer Akte Cerai. Nah, gimana tuh Ustadz pamer akte cerai? Nah, makanya kita lihat aja video tayangannya. Silahkan. Masalah mbak. Lebih baik menjanda daripada punya suami, gak ada guna. Inilah aksi janda muda yang sempat viral dan menjadi perbincangan warganet di Kabupaten Bojonegoro. Wanita cantik ini memamerkan akta cerai yang baru diambilnya di Pengadilan Agama Bojonegoro. Bahkan wanita ini terlihat sangat bahagia setelah resmi menyandang status janda dan berpisah dengan sang suami. Padahal tanpa sadar dia sudah menggoncang arasnya Allah kan. Subhanallah. Kan perceraian itu menggoncang aras. Aduh, tunggu dulu. Ini nih yang tidak habis pikir kita. Sekarang ada orang pamer penderitaan demi supaya dikasihani sama netizen, Iya. orang-orang di sekitarnya. Dia pamer di status apa? Status media sosial. Iya itu. Gitu ya. Tapi apakah orang yang suka pamer penderitaan bisa Pamer menyeret pada penderitaan? kehinaan gitu? Iya. Bener, apa bisa menyeret dalam kehinaan Ustaz Syam? Subhanallah, tabi guruku Habib Utsman, Tafadhol, Maulana, Tukurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini membuat orang dalam kehinaan, kehilangan daripada kemuliaannya, kehilangan daripada kewibawaannya. Yang pertama sifat rakus. Sifat rakus itu membuat orang terhina, subhanallah. Dia memakai misalnya, anggaplah dia memakai jubah, dia memakai baju koko, dia memakai peci. Dia seorang yang pandai dalam agama, tapi giliran ada makanan dia rebutan. Pasti hilang wibawaannya. Pasti tidak dipandang lagi sama orang. Pasti tidak ada lagi orang yang mau cium tangan. Dia subhanallah berpenampilan luar biasa. Orang kagum awalnya. Tapi ada pembagian donasi, dia berebutan ambil donasi. Subhanallah, pasti hilang wibawaannya, jatuh. Itu yang pertama, sifat rakus. Yang kedua, sifat yang memang dia menghinakan dirinya. Dia memperlihatkan deritanya, ingin dikasihani oleh orang lain, memaksa orang lain untuk mengasihaninya, subhanallah, maka pasti juga akan terhina. Kenapa? Karena sahabat Nabi SAW melakukan sebaliknya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Salah satu ciri khas daripada sahabat Nabi SAW, meskipun dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang kira mereka adalah orang kaya. Kenapa? Karena tidak pernah menunjukkan penderitaannya terhadap orang lain. Mereka malu dalam hal meminta atau menengadahkan tangannya terhadap manusia. Mereka malah mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pamer penderitaan adalah akan menghinakan seseorang, menjatuhkan kemuliaan seseorang, menjatuhkan wibawa seseorang. Maka jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Apalagi kalau digabung dua tadi ini. Udah pamer derita, rakus pula, subhanallah. Maka akan habislah kewibawaan, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut. Apa yang mesti dilakukan orang-orang yang sedang mendapatkan musibah? Bukan pamer penderitaan, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati-hati manusia agar mau membantunya. Bukan dia yang pamer deritanya. Kan kita ini pasti membutuhkan bantuan manusia, meskipun bantuan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah, tapi melalui jalur manusia. Tentu saja para karyawan memang rezeki dari Allah, tapi itu adalah melalui HRD misalnya, atau rezeki daripada yang lainnya. Seorang anak memang rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui jalur orang tuanya. Seorang bayi saja, seorang bayi itu rezeki langsung dari Allah, air susu ibunya, tapi melalui ibunya. Subhanallah, pasti melalui manusia. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menggerakkan hati manusia untuk menolongnya, bukan dia meminta langsung kepada manusia. Kenapa? Karena
karena akan menjatuhkan daripada kewibawaannya, menjatuhkan daripada kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berusaha untuk pamer keburukan atau pamer daripada kemiskinannya, kesusahannya terhadap orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya hadiah pada hari kiamat. Hadiahnya apa? Hadiahnya disuruh minta kepada orang yang dia butuhkan tadi. Bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya karena ketika dia beramal di dunia misalnya, lalu sampai di akhirat ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya engkau bukan minta sama aku, tapi engkau minta sama manusia, maka mintalah kepada mereka. Wallahu taala alam. Masya Berbahaya. Allah. Berarti kalau misalnya kita pamer sesuatu keburukan, malah yang ada terjadi penghinaan pada diri kita sendiri. Ya bukan gitu, keburukan, pamer kesusahan. Pamer, gitu maaf, ya. maksudnya Beda lagi. pamer kesusahan tadi ya. Jadi malah menjadi penghinaan pada diri kita sendiri Iya, gitu ya. menjatuhkan Masya Allah, menjatuhkan kita. kemuliaan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Siap. Syam. Nah, saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, dulu kan aku pernah diremehkan ini, dibilangnya, dikiranya aku tuh nggak punya kerjaan. Dan sekarang kan aku sering pamerkan sesuatu kerjaan aku yang ke orang-orang yang dulu menghina aku. Subhanallah. Itu gimana dalam Islam sebenarnya? Jangan peduli kata orang. Saya mulai ya. Iya. Izin. Jangan peduli. Apa dulu Ustaz? Izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Islam itu indah, klarifikasi. Ya. Kok klarifikasi? Iya. Betapa banyak orang yang mau dipuaskan. Kalau mau memuaskan manusia, tidak akan bisa puas. Kalau kita mau mengharapkan keinginan orang, susah. Karena masing-masing beda. Mohon maaf tanpa menggurui, orang mungkin bisa berkomentar apapun. Nah, dalam hal ini, kita boleh nggak pamer ibadah? Boleh nggak pamer kerjaan? Jawabannya boleh-boleh saja supaya terhindar dari fitnah. Kenapa pesta pernikahan itu dimeriahkan? Diadakan walimah. Supaya orang tidak memfitnah siapa sebenarnya suaminya, siapa sebenarnya istrinya kalau berboncengan. Sama juga kerjaan. Boleh nggak dipamerkan kerjaan? Memperlihatkan untuk memotivasi, boleh-boleh saja. Memperlihatkan supaya menghindari fitnah, boleh-boleh saja. Ingat, ada namanya syiar. Ada namanya, makanya ibadah wajib perlihatkan. Ibadah wajib perlihatkan. Ibadah sunnah yang disembunyikan. Sekali lagi, ibadah wajib perlihatkan. Ibadah sunnah yang disembunyikan. Contoh, pergi salat berjamaah. Supaya orang tidak memfitnah kita juga. Sama juga, ketika kita bekerja, makanya adakan syukuran. Syukuran dapat kerjaan baru. Oh, ternyata ada kerjaannya ya. Gitu kan. Syukuran, alhamdulillah saya punya sinetron baru. Gitu kan. Oh iya. Oke. Syukuran. Jadi ada baiknya diperlihatkan rasa syukur itu untuk menenggelamkan iri hatinya orang. Untuk mendamaikan, bukankah tahadu kan? Menghadiahi adalah kecintaan. Nah, kalau begitu kenapa tidak dipamerkan dalam hal yang wajib-wajib? Ingat ya, yang wajib boleh diperlihatkan. Orang kaya seharusnya memperlihatkan ketika dia mengeluarkan zakat. Ya. Perlihatkan ketika mengeluarkan zakat. Supaya tidak kena fitnah. Orang kaya pelit. Kenapa dia berkata, orang-orang berkata orang kaya pelit? Karena dia tidak pernah memperlihatkan zakatnya kepada tetangganya. Makanya bagi 3 zakat. Yang pertama adalah orang yang ada kaitan kekeluargaan sama kita. Yang kedua ada kaitannya dengan kerjaan sama kita. Sehingga tidak ada yang korupsi. Nah, yang ketiga adalah yang tidak ada kaitannya dengan diri kita. Supaya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah itu. Makanya saya salut kalau zakat itu dimasukkan di lembaga zakat. Basarnas atau apa kan? Basnas, Basarnas beda lagi. Basnas. Iya. Basnas itu silakan. Itu paling bagus. Dalam hal ini perlihatkan kemampuan tidak apa-apa. Alhamdulillah. Salah nggak orang memasang status apalagi embel-embel titel di depan? Tidak. Supaya jadi rem buat dia dan terhindar dari fitnah buat orang lain. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Nah, jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari pertanyaan Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Mau tanya, kalau semisal kita share-share kata-kata ataupun video di medsos seperti WhatsApp misalnya,
perihal tentang beribadah seperti sholat tahajud, tadarus ataupun amalan lainnya. Setelah kita melakukan kegiatan tersebut, apakah dinamakan ria? Tapi niat kita siapa tahu dengan orang melihat apa yang kita posting, salah satu dari mereka ada yang tergerak mungkin untuk sama-sama melakukan amalan yang kita lakukan. Mohon jawabannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi hati-hati gitu ya, hati-hati karena tidak semua orang yang menerimanya kembali lagi bahwasanya dia merasa termotivasi. Ada orang yang melihat status kita merasa tersindir malah. Dipikirnya dia disindir, subhanallah. Jadi memang ketika mengingatkan itu beda-beda caranya. Usahakan diperhalus betul itu, subhanallah. Kalau posting sesuatu ya membuat bahasa-bahasa yang lebih ke bahasa dakwah atau lebih general gitu. Bukan bahasa nyindir. Kenapa? Karena berbahaya ketika dilihat oleh orang lain yang akhirnya merasa bahwa ini mah menyindir saya. Ini mah walaupun memang tujuan dakwah itu memang untuk supaya Anda tersindir dan merasakan bahwa ini loh motivasi untuk Anda beribadah gitu. Dan kalau bisa segala yang di-share itu adalah sesuatu yang pernah juga diamalkan atau sudah diamalkan kalau bisa. Jadi apa yang di-share diamalkan juga, bukan hanya untuk di-share tapi diamalkan untuk diri sendiri. Masya Allah. Terima Ada kasih orang Ustadz bangunnya Syam. orang tahajud baru dia nonton bola saja. Oh iya, bangun tahajud nonton bola kan sekalian. Makasih Ustadz Syam. Bella, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Izin bertanya, bagaimana sikap kita seharusnya saat adik ipar pamer bisa ngasih lebih besar ke mertua? Ngajakin jalan-jalan mertua, sedangkan saya belum bisa memberikan yang terbaik buat mama mertua. Terus kadang aku suka ditanya, emang lu udah ngasih apa aja selama ini ke mama? Kayaknya semua yang mama butuhkan gue udah kasih deh. Sedih aku Ustadz direndahkan sama adik ipar, mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya khair afwan, Rian, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Sudin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sudah disampaikan oleh Ustadz Syam bahwasanya keributan yang terjadi dengan perkara yang kecil. Habil dengan Qabil terjadi sebuah hal yang tidak sepantasnya. Dan juga Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudara kandungnya terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena saudara itu yang ada di rumah, yang berada dengan dekat dengan kita, yang harus kita sayangi, kita hormati dengan cara apapun. Agar apa? Agar tidak tersentuh hatinya untuk menjadi hal yang tidak baik. Agar tidak tersinggung hatinya, terjadi sebuah keributan. Yang ada adalah kita membantu dan memotivasi dengan sebaik-baiknya. Emang lu udah pernah ngasih apaan sama orang tua? Nggak boleh ada kata-kata kayak gitu. Ini adalah kata-kata yang bisa menjadikan sebuah pertikaian dan keributan. Mengundang sakit hati. Karena apa? Karena nggak mampu. Kalau nggak mampu, kalau semua orang nih saya rasa, kalau dia mampu dia akan menyenangkan orang tuanya. Dia akan membahagiakan orang tuanya. Apa yang dimilikinya akan dikeluarkan oleh orang tuanya. Nggak ada anak yang tidak mau membahagiakan orang tuanya. Jadi siapapun keluarga yang memiliki rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, rem kata-katanya. Jangan sampai yang Anda lakukan terhadap orang tua Anda menjadi sebuah pamer, ria, dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kehancuran di dalamnya. Karena orang yang sombong, orang yang pamer, tidak akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Apalagi dia mengatakan atau membicarakan, lu gak akan mampu biayain ibu lu, ya kan? Gak akan mampu lu bisa ngidupin ibu lu, kasarnya kayak gitu. Ini adalah bentuk kesombongan. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga siapa orang yang sombong, walaupun seberat biji zarah. Apalagi dia katakan bahwasanya lo kalau nggak gue kasih duit nggak akan hidup lo, ya kan? Nggak akan bisa begini dan lain sebagainya. Ini bentuk sakit hati yang besar yang dirasakan oleh keluarga kita atau saudara kita yang dihinakan seperti itu. Jadi ingat, siapapun dimanapun berada, harta milik Allah. Apapun yang kalian milikin milik Allah. Kalau Allah mau angkat bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Kalau Allah mau ambil selesai. Karena apa? Semua yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit dan di bumi milik Allah. Kepunyaan Allah. Yang kita pakai hari ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Kendaraan yang kita miliki adalah milik Allah, bukan milik kita. Alhamdulillah Allah titipkan kepada kita. Dan sebenarnya harta yang jadi milik kita apa? Yang kita sedekahkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru milik kita. Kenapa? Karena itu akan tercatat di dalam amal ibadah kita. Dan selamanya akan kekal. Dan itulah yang akan membawa kita ke dalam keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau membantu orang tua, ikhlas karena Allah. Sebagaimana orang tua kita, ikhlas membantu kita. Menyusui kita. Mengandung kita sakit kanan kiri. Ngebokin kita. Subhanallah. Gendong kita, belajar kita jalan.
Kadang anak nggak dikasih ngasih makan susah, mukul orang tuanya. Mau nggak kalian sudah besar ngurusin orang tua kalian, abis itu kalian dipukul sama orang tua kalian karena pikun? Ya. Ya kan? Nggak mungkin mau. Tapi orang tua mau terhadap anaknya, anak tidak mau mengurus orang tuanya. Ayo sentuh diri kita, hati kita. Agar apa? Kita bisa mawas diri. Kita bisa paham dengan kehidupan. Nggak boleh ria, nggak boleh pamer, nggak boleh sombong dalam satu hal yang menganggap dia hebat. Padahal bukan dia yang hebat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih dia rizki. Ngasih dia kesempatan untuk menjadi orang baik. Ngasih dia kesempatan untuk duitnya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Menyenangkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, membahagiakan keluarganya, membahagiakan istri dan anak-anaknya. Ini adalah bentuk rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba. Digunakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Allah cabut kenikmatan tersebut. Akhirnya apa? Kehancuran yang terjadi di dalam kehidupan hamba tersebut dan kehinaan di dalamnya. Masya Allah, terima kasih. Berarti intinya kita nggak boleh menghina juga keluarga kita. Bisa jadi suatu pertikaian gitu. Nggak boleh membanding-bandingkan apa yang telah kita beri ke orang tua sama adik kita atau abang kita, ya, Bib ya. Masya Allah, terima kasih Bib. Buat jamaah mungkin yang sedang punya masalah di keluarga, di kantor atau di lingkungan, serta mungkin punya penyakit, nah boleh langsung komen di media sosial Islam Itu Indah, dan insya Allah nanti di segmen 3 kita akan bacakan dan doakan bersama-sama guru kita di sini. Nah jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.